Dan dari sinilah Bung Karno ini merasa seperti depresi dan juga ruang geraknya ini semakin terbatas karena prajurit-prajurit yang bertugas di sana ini semakin memperketat penjagaan. Halo Assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah and welcome to Kamar 13. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sejarah. Bisa dikatakan seperti itu karena hari ini aku akan membahas tentang bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno atau biasa kita sebut dengan Bung Karno. Banyak dari kalian yang tahu bahwa tokoh kali ini adalah sang proklamator yang dengan gagah, berani dan juga tangguhnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Padahal 4 hari sebelumnya atau selama 4 hari 4 malam berturut-turut, beliau ini tidak tidur, tidak istirahat sama sekali untuk memikirkan bangsa dan juga kemerdekaan Indonesia serta menyusun teks proklamasi yang pasti. Dan untuk Insinyur Soekarno ini wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Namun apakah kalian tahu bahwa menjelang akhir hidup dari bapak proklamator kita ini, beliau mengalami banyak sekali kisah haru yang cukup mengiris hati dan juga memilukan. Aku sebelumnya baca banget beberapa artikel-artikel tentang kisah haru dari perjuangan akhir putra sang fajar ini dan miris beneran miris banget. Yang pertama, Soekarno ini ternyata menjadi tahanan politik. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa Soekarno ini menjadi tahanan politik, apalagi di sisa-sisa hidupnya. Jadi, kisah ini sebenarnya berawal dari kejadian G30 SPKI atau Gerakan 30 September pada tahun 1965. Jadi tepat 5 tahun sebelum Soekarno ini wafat. Nah, kalau kalian sudah nonton videoku kemarin ya. Nah, kemarin aku sempat membahas untuk kisah G30 SPKI. Jadi, karena memang Soekarno ini seakan-akan seperti melindungi salah satu partai yang biasa kita sebut dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia, di mana PKI ini telah menculik dan juga membunuh 7 perwira tinggi militer Indonesia dan juga membunuh beberapa orang lainnya. Sebenarnya Soekarno melakukan hal ini karena memang tidak lain tidak bukan Soekarno melakukan hal ini untuk melawan Malaysia dan juga melawan tentara Inggris. Jadi memang Soekarno ini mencari dukungan dari masyarakat-masyarakat dan juga beberapa partai-partai yang memang untuk mendukungnya melawan Malaysia dan juga tentara Inggris. Nah, karena kasus ini sendiri dianggap menjadi peluang untuk melengsarkan Bung Karno, karena memang Soekarno ini dianggap telah mengkhianati negara. Dan dari peristiwa ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh Bung Karno selama beliau ini menjadi tahanan politik. Yang pertama, Bung Karno ini ternyata diusir dari Istana Negara. Jadi pada tahun 1967 ketika Pak Harto ini menjabat menjadi presiden ya, beberapa hari setelahnya Soekarno ini menerima surat perintah untuk segera meninggalkan Istana Merdeka. Dan semenjak surat perintah itu banyak sekali prajurit-prajurit yang ada di Istana Negara ini bersikap angkuh, ketus dan juga acuh kepada Soekarno. Dan pada saat itu juga Soekarno ini langsung keluar dari tempat kerjanya dan langsung mencari anggota keluarganya. Nah, pada saat itu Soekarno ini tidak sempat membawa apapun dan juga tidak sempat menyelamatkan apapun dari Istana Negara. Yang ia bawa hanyalah bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tapi beruntungnya pada saat itu keluarganya dan juga anak-anaknya ini sedang berada di rumah istrinya, di rumah Ibu Fatmawati yang beralamatkan di Jalan Kebayoran Baru. Dan seketika pula Soekarno ini langsung meninggalkan Istana Negara untuk menuju ke rumah Ibu Fatmawati. Tapi sebelumnya itu pun Soekarno meninggalkan Istana Merdeka ketika 2 hari berturut-turut ia mendapatkan surat perintah dan juga para prajurit yang ada di sana ini bersikap ketus, masam dan juga memasang wajah yang aneh ketika masuk ke ruang kerja Soekarno dan memerintahkan untuk Soekarno
out dari istana negara. Dan kemudian Soekarno ini langsung menuju ke rumah Ibu Fatmawati. Nah, di sana beberapa hari setelahnya datang sebuah truk dan memaksa Soekarno untuk pergi dari Jakarta karena memang ada beberapa jenderal yang merasa kurang nyaman dengan keberadaan Soekarno yang masih menetap di Jakarta. Nah, seketika itu pula Bung Karno langsung dibawa ke Bogor dan juga tinggal di sana. Nah, pas ada di Bogor ini ada kejadian yang cukup miris hati sih, Re. Karena memang pada saat itu ketika Bung Karno ini lagi asik jalan-jalan ya. Karena pada saat itu beliau ini ingin melihat lingkungan sekitar dan juga kegiatan rakyatnya ini apa ya. Pas di jalan ya, Bung Karno ini melihat ada pedagang rambutan dan beliau ini katanya memang suka banget sama rambutan. Nah, pas lagi jalan sama ajudannya yaitu Ibu Putu, beliau ini ingin makan rambutan itu, Re. Terus Ibu Putu ini tanya, "Mana Pak uangnya?" Dan beliau menjawab, "Singelapis." Itu bahasa Bali, Re, yang artinya saya nggak ada uang. Seorang bapak proklamator sampai nggak punya uang untuk beli rambutan. Jadi ini yang diceritakan oleh Ibu Putu Sugiyarti di buku Hari-Hari Terakhir Soekarno karya Peter Kasenda. Nah, setelah beliau ini tinggal di Bogor ya, Re, kesehatan dari Bung Karno ini sendiri terus menurun dan juga sering mengalami sakit-sakitan. Nah, melihat kondisi ini, salah satu putri dari Bung Karno yaitu Ibu Rahmawati berkeinginan untuk Bung Karno ini menuliskan sebuah surat untuk dikirimkan ke Bapak Soeharto. Surat ini dituliskan untuk Presiden Soeharto supaya Bung Karno ini bisa dipindahkan ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan, Re. Dan dari situlah Bung Karno ini setuju dan langsung mengutus untuk putrinya Rahmawati menuliskan surat kepada Presiden Soeharto dan langsung mengirimkan ke rumahnya Bapak Soeharto di Jalan Cendana. Dan dari surat inilah Presiden Soeharto setuju dan juga memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menjemput Bung Karno dan langsung membawanya ke Wisma Yaso. Tapi di dalam Wisma Yaso ini Bung Karno bukan malah mendapatkan perlakuan yang baik dan juga semestinya, Re. Prajurit-prajurit yang menjaganya di sana justru malah memperlakukan Bung Karno dengan tidak layak. Bung Karno ini sering sekali dibentak, dimarahi, bahkan ruangan ataupun kamarnya ini sangat jauh dari kata layak. Karena memang Bung Karno hanya mendapatkan kamar yang kotor, sempit, jorok, bau, dan pengap, Re. Bahkan dokter yang ditugaskan untuk merawat Bung Karno ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Re. Di sana ini tidak diberikan seperti obat khusus untuk meredakan nyeri dari Bung Karno sendiri. Di sana, Bung Karno ini hanya diberikan vitamin dan juga madu standar yang jelas-jelas khasiatnya ini nggak mujarab, Re, untuk kesembuhan beliau. Mengetahui hal ini, kalau misalkan Bung Karno ini di Wisma Yaso mendapatkan perlakuan yang kurang baik ya, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ingin menyelamatkan dan juga membawa Bung Karno pergi dari sana. Bahkan pada saat itu terbentuk kayak suatu organisasi dan juga persekumpulan orang untuk menyelamatkan Bung Karno dari Wisma Yaso. Dan benar aja alhamdulillah waktu itu ya, organisasi ataupun sekumpulan orang ini berhasil masuk ke penjagaan ataupun juga ke Wisma Yaso. Tapi pada saat mereka ini tiba di kamarnya Bung Karno, dengan secara diplomatis Bung Karno ini menolak pertolongan yang masyarakat berikan karena memang dianggap takut kalau misalkan akan membuat perang saudara. Lagi dan lagi Soekarno tidak ingin kita perang saudara. Kejadian berikutnya adalah Bung Karno ini ternyata sudah mengalami sakit parah sejak tahun 1965. Penyakit yang dialami oleh Bung Karno sendiri, ternyata beliau telah mengalami sakit ginjal yang cukup akut. Pada tahun sebelum-sebelumnya, Bung Karno ini sempat disarankan oleh dokter untuk mengangkat ginjalnya yang sebelah kiri. Tetapi Bung Karno menolak dan beliau memilih untuk menjalankan pengobatan tradisional, Re. Tiap harinya,
mendapati tamu yaitu seorang perwira untuk melakukan interogasi kepada Bung Karno. Dan dari sinilah Bung Karno ini merasa seperti depresi dan juga ruang geraknya ini semakin terbatas karena prajurit-prajurit yang bertugas di sana ini semakin memperketat penjagaan. Dan dari hal ini Bung Karno semakin depresi dan kian hari kesehatannya ini semakin menurun. Dan 2 hari sebelum beliau wafat beliau dijenguk oleh wakilnya yaitu Bung Hatta dan juga sekretaris pribadinya yaitu Iwangsa Wijaya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dan pada saat itu juga Bung Hatta dan juga sekretaris dari Bung Karno ini sendiri menangis dan juga terharu dengan melihat kondisi dari Bung Karno sendiri yang sudah tidak berdaya, lemas, dan juga memilukan. Walaupun Bung Karno ini dalam keadaan lemas tapi beliau sempat menyapa Bung Hatta dengan sapaan lirih. Dan pertemuan Bapak Proklamator kita ini sangat mengharukan sekali. Apalagi ini di hari-hari terakhir sebelum wafatnya Soekarno. Bung Hatta ini tidak menyangka dengan ketidakberdayaan Bung Karno karena pada saat itu dengan keadaan seperti ini prajurit di sana ini benar-benar membatasi akses untuk Bung Karno dan juga membatasi informasi seputar tentang kesehatan dari Bung Karno sendiri Bahkan hal ini terjadi hingga Bung Karno wafat. Informasi yang kita terima seluruh masyarakat Indonesia dan juga para wartawan pada saat itu ketika sang dokter ini mengatakan dan juga menyatakan bahwa Bung Karno telah meninggal dunia. Tidak ada informasi seputar tentang kesehatan dan juga perawatan dari Bung Karno sendiri selama ini. Dan permohonan terakhir dari Bung Karno ini sendiri sebelum beliau meninggal, beliau pernah menyampaikan bahwa apabila beliau meninggal, beliau ingin dimakamkan di bawah batu besar di Istana Batu Tulis. Namun, dari Kepres RI nomor 44 tahun 1970, dalam Kepres RI itu Pak Harto memerintahkan untuk Bung Karno ini dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di samping makam ibunya. Upacara pemakaman Bung Karno ini sendiri dipimpin oleh Panglima ABRI yaitu Jenderal M. Panggabean selaku inspektur upacara Mulai dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat menuju ke bandara, jutaan orang ini berkumpul seperti tidak merelakan kepergian dari putra fajar ini Dari kisah mengharukan Bung Karno ini sendiri, di sisa-sisa akhir hidupnya cukup memilukan seorang bapak proklamator yang selama ini selalu menanamkan rasa keberanian, ketangguhan, dan juga pengetahuan kepada kita semua menerima perlakuan yang kurang layak, yang seharusnya tidak beliau dapatkan, apalagi di sisa-sisa akhir hidupnya. So, menurut kalian, apakah kisah dari Bung Karno ini cukup memilukan dan juga menyayat hati kita? Nah, dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun juga tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melainkan kemerdekaan Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita semua. Terutama kita yang menjadi generasi muda dan juga penerus bangsa. And see you next video. Bye-bye.